Selamat sore buat kita semua. Selamat sore, Pak Yonas. Bagaimana kabar Bapak-bapak hari ini? Luar biasa. Iya, pada sore ini kami akan membuat suatu kegiatan tentang coach. Saya Pak Yonas sebagai supervisor, Bapak Hadi sebagai coach dan Bapak Yusuf sebagai coach, sedangkan Bapak Male sebagai pengamat. Dan kami akan lanjutkannya kepada Bapak Imam. Bapak Imam akan mengadakan coach bagi Bapak Yusuf. Bagaimana kesiapan Bapak Imam untuk proses coach ini? Baik Pak Yonas dengan Bapak berdua. Pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan coach terhadap Bapak Yusuf. Adapun persiapan yang akan saya lakukan untuk coach ini adalah saya nanti akan sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan nanti itu kira-kira menggunakan alur tirta seperti itu Pak Yonas. Oke, menggunakan alur tirta ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Kemudian dalam melakukan coach, saya sebagai supervisor mengharapkan Bapak untuk tidak melupakan prinsip coaching itu sendiri. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Kemudian kompetensi coach yang ada 3 itu, mungkin Bapak bisa sebutkan untuk saya untuk mengingat kembali. Baik, nanti di dalam proses coaching ini di situ ada kehadiran penuh otomatis. Yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif antara coach dengan coach. Kemudian yang terakhir yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira 3 itu Pak. Kemudian dari 3 hal tersebut, kira-kira yang Bapak akan kembangkan secara spesifik dalam proses coaching, yang mana ya Pak? Baik, dari ketiganya itu nanti saya mungkin akan menitik beratkan atau berfokus pada yang ketiganya, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa itu nanti saya lebih cenderung ke situ. Kira-kira indikator keberhasilan pencapaian dari pertanyaan berbobot yang Bapak akan lakukan, itu seperti apa ya Pak? Tingkat keberhasilannya nanti. Baik, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya nanti di dalam proses coaching, yang pertama mungkin nanti tidak mengajukan pertanyaan berbobot, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Oke Pak Imam, saya persilakan untuk melakukan proses coach terhadap Bapak Yusuf. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yonas. Bapak Yusuf, selamat sore. Selamat sore Pak Imam. Oke, selamat sore. Apa kabar Pak Imam? Luar biasa Pak. Pak sendiri bagaimana? Luar biasa. Syukur Pak. Silakan Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan karena beberapa hari yang lalu Pak sempat WA saya, ada katanya mau bertemu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Imam. Di sini saya ada beberapa masalah yang akan saya sampaikan ke Pak Imam, yaitu yang pertama, pada saat proses pembelajaran itu Pak, ini saya lihat ada siswa saya ini selalu bolos dalam saat proses pembelajaran. Itu yang perlu saya sampaikan ke Pak Imam. Oke, bolos pada saat proses belajar mengajar Pak ya? Iya. Ini terjadi kira-kira di mata pelajarnya Bapak saja atau di mata pelajaran yang lain seperti itu? Iya, kebetulan saya mengajar mata pelajaran biologi. Nah, pada saat proses pembelajaran itu kebetulan jamnya saya itu pada jam 12 siang. Jadi saya lihat mungkin dalam proses pembelajaran itu ada siswa yang izin ke toilet. Lalu saya mengizinkan, kemudian saya tunggu sampai selesai proses pembelajaran. Siswa yang bersangkutan tidak hadir. Akhirnya saya tuliskan di daftar hadir bolos. Baik, Bapak Yusuf. Jadi ceritanya ketika Bapak mengajar, setelah terjadi proses belajar mengajar dalam kelas, kebetulan jamnya siang juga Pak ya? Iya. Kemudian anak ini dia minta izin keluar. Iya. Kemudian setelah sampai pelajaran berakhir, anak ini tidak kembali seperti itu Pak ya? Betul Pak.
Kalau boleh tahu lagi Pak, kira-kira bisa dijelaskan lebih detail kejadiannya Pak, seperti itu. Iya, kebetulan Pak saya ngajarnya itu siang hari dan saya lihat dalam proses pembelajaran saya itu saya lebih utamakan yaitu ceramah. Nah, proses ceramah yang saya lihat ini mungkin siswanya itu dia kurang aktif, jadi dia lebih pasif. Yang saya sebagai guru yang lebih aktif sehingga mungkin siswa itu merasa bosan dalam proses pembelajaran sehingga dia izin untuk keluar untuk ke toilet. Padahal dia tidak ke toilet, dia akhirnya bolos begitu Pak. Itu yang saya alami dalam kelas. Apalagi jamnya jam siang Pak ya? Iya. Oke, baik. Itu mungkin terjadi bukan hanya di sekolahnya Bapak, mungkin di sekolah saya juga pernah terjadi hal seperti itu. Ya. Kira-kira nih Pak ya, langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk mengatasi anak-anak yang tidak suka pelajaran, kemudian dengan berbagai alasan, misalnya salah satu seperti yang Pak sampaikan tadi, keluar kemudian nggak kembali lagi. Kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi anak-anak? Iya, yang pertama langkah yang akan saya lakukan yaitu saya harus merubah proses pembelajaran saya. Yang pertama, saya harus pada saat proses pembelajaran saya harus lebih utamakan ke siswa. Jadi berpihaknya itu lebih banyaknya ke siswa. Kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran, ya, berupa PowerPoint, kemudian berupa video pembelajaran, kemudian saya bisa tampilkan pada InFocus, kemudian saya bisa menggunakan laptop sehingga siswa itu mungkin mereka lebih menarik untuk melihat video atau PowerPoint yang saya tampilkan. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Yusuf, tadi Pak sudah menyampaikan tentang rencana aksi. Tadi pertama adalah tentang membuat bervariasi tentang pembelajaran, kemudian media juga harus ditambahkan. Kira-kira selain yang tadi Pak sampaikan tadi, dan juga saya juga sepakat tentang hal itu supaya anak juga dalam kelas nanti bisa aktif, kemudian motivasinya juga tumbuh. Kira-kira dari dua yang sudah Pak sebutkan tadi, mungkin ada lagi rencana yang ingin Bapak terapkan untuk anak ini lebih ibaratnya betah di dalam kelas. Iya, yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya akan melihat siswanya itu dari minat dan bakatnya dulu. Setelah minat dan bakat saya ketahui, saya membagikan kelompok untuk siswanya itu berdiskusi sesuai dengan minat dan bakat yang diminati oleh siswa tersebut. Kemudian pada saat proses pembelajaran di siang hari, tentu kita sebagai guru, saya harus lebih mengetahui situasi yang begitu panas, dan di situ kita bisa tahu siswa pasti ada yang malas. Nah, supaya siswa tidak malas, yang akan saya lakukan yaitu proses yang dinamakan dengan ice breaking. Nah, ice breaking itu supaya siswanya tersebut mereka tidak merasa bosan di dalam kelas, tapi dia bisa membangkitkan semangat dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Baik, saya sepakat dan setuju sekali dengan Pak punya rencana aksi yang tadi Pak sebutkan. Di antaranya membuat media pembelajaran yang bervariasi, kemudian yang saya menarik tadi adalah mengadakan ice breaking ya Pak ya. Saya juga sih mengalami sih ketika ngajar pada siang hari, kemudian anak juga macam gelisah, tidak fokus seperti itu. Mungkin dengan ice breaking di celah-celah kita melakukan PBM mungkin akan memberi penyegaran baru. Saya setuju sekali dengan yang Pak sampaikan tadi. Selain itu untuk Bapak melihat indikator pencapaian yang dari Pak sampaikan tadi, rencana aksi kira-kira apa itu Pak? Rencana saya itu yang pertama yaitu supaya siswa itu dia tidak bolos lagi begitu Pak. Iya betul. Nah, jadi nanti Pak lihat dari yang itu nanti Pak akan lihat kira-kira dengan penerapannya anak-anak bisa berubah enggak seperti Pak. Oke. Baik Pak Yusuf, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Yusuf? Mungkin seperti itu Pak.
Oke, baik, kalau tidak ada, semoga Pak bisa melaksanakan pembelajaran dengan yang Pak sampaikan tadi, sehingga anak-anak juga bisa kreatif di dalam dan mengikuti pelajaran dengan penuh ya Pak. Sekali lagi selamat berkarya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Oke, Imam terima atas kasih kehadirannya. juga, Ya. Selamat Pak Imam sudah melakukan proses coach terhadap Bapak Yusuf. Mungkin Bapak Imam bisa menceritakan sedikit yang sudah dilakukan terhadap proses coaching ini. Baik Pak Yonas, tadi dalam proses coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana itu adalah tujuannya di situ. Kemudian ada lagi identifikasi masalah. Kemudian selain identifikasi masalah adalah rencana aksi yang akan ditindaklanjuti oleh Pak Yusuf, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Mungkin langkah-langkah itu yang tadi dalam diskusi kami sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dari hasil proses coach terhadap Bapak Yusuf, saya akan menyampaikan hasil observasi saya kepada Bapak. Yang pertama, proses alur tirta itu sudah berjalan dengan baik, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dalam hal ini pertanyaan terbuka sudah berjalan dengan baik, kemudian tidak menimbulkan asumsi ganda, sudah sangat berjalan dengan sangat baik. Mungkin dari Bapak Imam, setelah membuat indikator pencapaian membuat pertanyaan berbobot sudah berhasil, kira-kira ada hal lain kompetensi coach lagi yang mau dikembangkan Pak? Baik Pak Jonas, selain tadi kami fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot, kedepannya mungkin karena proses coaching ini membutuhkan konsentrasi, mungkin yang ingin saya kembangkan dari proses ini adalah tentang kehadiran penuh di dalam ini Pak, proses coaching. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Demikian proses kita di sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Jonas. Selamat sore. Selamat sore Pak Yonas. Oke, sip. Thank you. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak Yusuf. Apa kabar Bapak-bapak? Luar biasa. Luar biasa Pak Yusuf. Puji Tuhan baik ya. Oke. Perkenalkan, saya Yusuf Kei, saya sebagai supervisor. Di samping kanan saya ada Pak Yonas sebagai coach, dan di sini ada Pak Male yang bertugas sebagai coach, dan di samping kiri saya ada Pak Imam yang bertugas sebagai pengamat. Oke, Pak Male, mungkin ada yang perlu saya tanyakan, yaitu mengenai kesiapan dalam proses coaching nanti terhadap Pak Yonas. Baik Bapak Yusuf, untuk coaching dengan Pak Yonas, saya sudah menyiapkan atau menyusun dengan alur tirta gitu untuk coachingnya dengan Pak Yonas. Oke, baik Pak Male. Ya. Kemudian Pak Male jangan lupa untuk melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak. Ya, kemudian nanti Pak Male akan membuat proses coaching kepada Pak Yonas. Kompetensi apa yang akan ingin Pak kembangkan oleh coach nanti? Baik Bapak Yusuf, untuk proses coaching nanti yang dikembangkan itu yang pertama berkaitan dengan kehadiran penuh atau mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, jadi kompetensi yang Pak akan lakukan yaitu kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang mengajukan berbobot. pertanyaan yang berbobot Ya, pada baik. saat coaching. Ya,
Baik Pak. Kemudian kira-kira hal mana yang mau Bapak kembangkan secara spesifik nanti? Misalnya di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya berasumsi seperti itu. Oke, Ya. baik Pak Male. Kemudian indikator yang akan Pak Male mau kembangkan nanti, apa itu indikator? Eh, ini ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Iya, indikator yang mau dikembangkan nanti. Memaksimalkan potensi ya. Iya. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Nanti Pak Made akan membuat proses coaching terhadap Pak Yonas. Sekian, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Yonas. Selamat sore Pak Male. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Yonas? Baik Pak, kemarin itu saya ada menulis WA Bapak, mungkin Bapak punya waktu hari ini untuk saya mau bincang-bincang dengan Bapak tentang masalah yang saya hadapi dalam kelas Pak. Oh baik. Jadi tujuan Pak Yonas ketemu saya untuk ini ya, kurang lebih katakan sharing gitu. Ya, Karena ada masalah yang Pak Yonas hadapi di dalam kelas ya. ya kebetulan Pak Male ini kan guru yang berpengalaman dalam Ya. masalah menghadapi anak yang sedikit bermasalah. Iya, baik Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit, mungkin dia punya kronologis masalahnya bagaimana begitu. Iya Pak, dalam kelas saya pembelajaran fisika ini ada anak yang aktifnya itu lewat, istilahnya dia itu usil ke teman-teman yang lain Pak. Pada saat jam pelajaran ya. Iya, pada saat jam pelajaran. Baik, Pak Yonas, terima kasih sudah mempercayai saya untuk kita sharing mengenai masalah siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran fisika ya. Mungkin Pak Yonas bisa menceritakan lebih jauh lagi kenapa sampai siswa itu dia terindikasi mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Ya Pak, jadi ini kan ceritanya anak ini kalau setiap saya kasih soal fisika itu dia lebih dulu dalam menjawab. Misalnya dikasih soal dalam LKS, dia kalau LKS-nya individu dia duluan selesai. Jadi begitu selesai dia ganggu teman yang lain. Terus kalau dalam kelompoknya selesai pasti dia pergi ganggu teman yang lain Pak. Kelompok yang lain dia ganggu. Jadi anak ini aktifnya lebih lah. Seperti itu Bapak. Oke. Baik. Berarti dalam hal ini siswa yang bersangkutan dia mempunyai kemampuan lebih Ya, dibandingkan peserta didik yang lain. ya seperti itu. Ya. Nah, ini masalah yang unik sebenarnya dalam kasus yang ada dalam kelasnya Pak Yusuf. Kira-kira Kelas Pak Yonas. kelasnya Pak Yonas untuk kelas fisika. Jadi ini harus dikelola dengan baik kelebihan anak ini. Nah, seperti itu. Untuk mendukung Pak Yonas di dalam proses pembelajaran fisika sehingga proses pembelajaran itu dia tetap berjalan efektif. Anak yang mempunyai kemampuan lebih itu bisa dioptimalkan seperti itu. Jadi ada tidak kira-kira yang bisa Pak Yonas cari begitu solusi alternatif untuk mengoptimalkan siswa terkait itu?
sehingga dia tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Iya Pak, rencana saya ke depan itu, ini anak saya akan gunakan untuk proses pembelajaran seumuran, apa itu namanya Pak? Pembelajaran Dengan rekan pembelajaran teman. Teman-teman, ya. Ya. Saya akan mencoba anak ini, saya akan gunakan dia untuk dia mengajari temannya yang lain. Tapi saya maunya saya harus bicara dengan dia itu ketemu dulu. Oke. Kalau kita di depan umum, mungkin kemungkinan besar yang pertama dia akan, kalau mentalnya bagus, dia akan kepalanya tambah besar. Kalau mentalnya tidak bagus, dia akan jadi minder. Jadi mungkin saya akan ketemu dengan dia, bicara secara pribadi, baru saya gunakan dia dalam pembelajaran seteman dulu. Oke, dengan rekan Sesama, sebaya. ya, rekan sebaya. Itu rencana Iya, Pak Yonas ke depan di dalam proses pembelajaran kelas fisika ya, kelasnya Pak Yonas. Baik, saya pikir itu alternatif solusi yang baik untuk menyelesaikan kasus di dalam kelasnya Pak Yonas. Bagaimana mengoptimalkan potensi anak di dalam proses pembelajaran fisika. Jadi dia yang mempunyai kemampuan lebih ketika sudah menyelesaikan berbagai macam masalah, entah itu dalam bentuk kuis, entah itu dalam bentuk ujian misalnya, atau dalam bentuk diskusi, kemudian dia bisa membantu rekan sejawatnya yang mengalami kesusahan seperti begitu. Itu sudah menunjukkan bahwa Pak Yonas bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai seorang pendidik, dalam hal ini sebagai guru fisika di kelasnya Pak Yonas. Saya pikir begitu Pak Yonas. Jadi saya berharap untuk rencana aksinya Pak Yonas tadi untuk memanggil siswa secara langsung, siswa terkait secara langsung untuk pendekatan secara persuasif terhadap siswa terkait, dibicara secara personal dengan siswa itu secara baik-baik ya, sehingga dia juga dapat membantu Pak Yonas dalam mengoptimalkan efektivitas dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya Pak Yonas, seperti begitu. Saya pikir begitu Pak Yonas. Mungkin ada hal lain lagi yang mau dibicarakan? mungkin dari penjelasan Bapak, saya pikir hari ini cukup. Terima kasih sudah menolong saya dalam memberikan solusi buat anak saya ini. Baik, saya juga terima kasih karena Pak Yonas mau share sama saya begitu ya. Semoga tadi membawa solusi. Terima kasih. Selamat kepada Pak Male, di mana Pak Male sudah melakukan coach kepada Ya. Pak Yonas, dan saya lihat hasilnya sudah cukup baik. Nah, di sini yang ingin saya mau tanyakan ke Pak Male, apa yang sudah dilakukan Pak Male terhadap Pak Yonas? Baik Bapak, kurang lebih tadi dalam proses coaching tadi yang sudah saya lakukan diantaranya menggunakan alur Tirta tadi. Jadi kita menanyakan tujuan, kemudian kita coba mengidentifikasi, kemudian bagaimana rencana aksi, dan kemudian rencana aksi itu menunjukkan bahwa Pak Yonas dapat bertanggung jawab di dalam menyelesaikan masalah yang Pak Yonas hadapi, seperti itu. Ya. Baik Pak Male, saya lihat Pak Male sudah membuat proses coaching terhadap Pak Yonas, dan itu saya rasa sudah cukup baik. Baik Pak Male, tadi saya lihat Pak Male sudah memberikan proses coaching terhadap Pak Yonas, itu menurut saya sudah cukup baik. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan atau menyampaikan hasil observasi saya. Terima kasih Pak. Yang pertama, alur Tirta tadi itu sudah cukup baik. Kemudian
Pak sudah membuat pertanyaan yang berbobot, menurut saya itu luar biasa. Kemudian tidak menimbulkan asumsi, kemudian pertanyaan yang terbuka. Menurut saya itu semuanya sudah baik. Terima kasih. Ya, kemudian di sini apalagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan. Baik Bapak, yang perlu dikembangkan ke depan itu berkaitan dengan mendengarkan aktif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Male atas waktunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lagi. Terima kasih Pak Male. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Yonas, Pak Iman. Terima kasih Pak Yonas. Oh, Pak Hadi. Siap.